Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Cecep Hunefi MPD, pendamping PKH Kabupaten Lebak. Pada hari ini saya akan mempraktekkan salah satu sesi di modul 2 langkah 6 sampai langkah 12. Selamat menyaksikan. Selamat sore Ibu-ibu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kepada sesi yang selanjutnya, terlebih dahulu saya ingin menanyakan kepada ibu-ibu, apakah materi sebelumnya udah bisa ibu-ibu pahami dan mengerti dan sudah diaplikasikan di dalam lingkungan keluarga ibu-ibu? Bagus. Apa kira-kira materi yang sudah ibu pelajari sebelumnya? Ibu Yanti? Betul, pengertian stunting. Terus apa lagi? Ibu Sumi, silahkan. Apa kira-kira materi yang dulu, yang kemarin diajarkan? Betul, penyebab stunting. Oke, Ibu Mimin, yang kemarin udah dipelajari materi apa saja di modul 2 sesi 1? Betul, Ibu Mimin. Dampak yang akan ditimbulkan oleh stunting. Oke, sekarang kita akan melanjutkan kepada materi selanjutnya. Kira-kira apa ibu-ibu materi selanjutnya yang pada hari ini akan kita pelajari? Di sini sudah saya tempel materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu pencegahan stunting pada anak dari masa kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Nah, kira-kira sebelum kita mulai ke materi ini, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu. Hal apa yang ibu akan rencanakan di rumah dalam penanganan stunting? Silahkan Ibu Sumi, jawab dulu. Betul, membiasakan pola makan sehat bagi seorang calon ibu. Asupan gizi saat bayi masih dalam kandungan merupakan hal yang tidak kalah penting untuk mengurangi risiko stunting pada anak. Oke, Ibu Yanti, yang kedua apa kira-kira? Pola asuh yang baik. Betul. Jadi anak itu juga harus menerima asuhan yang baik dari kedua orang tuanya. Itu juga menggambarkan stimulan pada anak agar supaya pola berpikir anak itu lebih maju dan lebih jalan dan lebih efektif. Terus Ibu Mimin, apalagi kira-kira? Betul, kebersihan air dan sanitasi itu juga harus diperhatikan, seperti BAB di jamban yang sehat, mencuci tangan pakai sabun yang dengan air yang mengalir, dan itu ya bisa dipahami ibu. Oke, bagus. Yang selanjutnya Ibu EN, apa kira-kira? Membaca dan memahami ilmu kesehatan itu lebih penting. Jadi ibu harus banyak bertanya kepada bidan, kepada mantri, kepada dokter terkait masalah kesehatan. Yang tujuannya agar supaya ibu-ibu bisa mempraktekkan di rumah ibu masing-masing, dan hasil dari itu semua akan mencegah atau bisa mencegah timbulnya anak yang stunting. Oke. Dalam penjagaan, lihat ke sini Ibu, lihat ke tabel yang saya tabel sini. Dalam
pencegahan stunting pada anak dari masa kehamilan sampai anak usia 2 tahun, di sini jelaskan untuk mencegah anak stunting, peranan orang tua, keluarga dan masyarakat itu lebih banyak potensinya. Ya. Lebih banyak berpotensi. Nah, kenapa? Karena stunting dapat dicegah dengan pemberian makanan bergizi yang seimbang pada masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Nah, untuk menangani anak yang stunting, apa peranan keluarga dan lingkungan sekitar? Lihat di sini. Yang pertama apa Ibu? Keluarga dan lingkungan tidak melabeli dan mengolok-olok anak tersebut. Yang pertama. Jadi supaya nggak minder, Ibu ya. Yang kedua, memastikan keluarga mengakses rujukan layanan untuk mengurangi dampak stunting pada anak. Ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait permasalahan stunting, maka ibu-ibu bisa menghubungi fasilitator sebagai SDM Kesos, ya, seperti layanan kesehatan, puskesmas, posyandu, dan yang akan membantu ibu-ibu dan memfasilitasi ibu-ibu untuk pemenuhan kebutuhan dalam penanggulangan anak stunting. Nah, di sini Ibu lihat di sini. Di sini ada penyebab stunting pada anak. Lihat sini. Yang pertama apa? Kurang gizi. Maka manfaatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah seperti BPNT, PKH dan lain sebagainya untuk meningkatkan mutu gizi dalam keluarga agar supaya anak ibu-ibu itu lebih sehat. Yang kedua, kurang imunisasi. Biasanya di kampung-kampung ibu-ibu itu enggan membawa anaknya ke posyandu untuk imunisasi. Padahal secara tidak langsung imunisasi ini ditujukan kepada anak yang mana tujuannya untuk memberikan kekebalan tubuh bagi anak, gitu. Agar supaya anak terhindar dari stunting. Gitu. Yang ketiga apa Ibu? Nah ini yang sering dilewatkan oleh ibu, tidak cuci tangan. Kalau ibu-ibu dari kebun, dari sawah, pulang ke rumah langsung makan tanpa cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Itu nggak boleh ibu-ibu. Termasuk anak ibu-ibu juga kadang-kadang kebiasaannya meniru dari apa yang ibu-ibu lakukan di rumah. Makan tanpa cuci tangan itu tidak baik. Itu akan menimbulkan penyakit. Yang keempat apa Ibu? Tidak ada BAB atau BAK di zaman sehat. Nah ini yang jadi kendala. Kadang-kadang kena faktor biaya, ibu-ibu enggak memiliki zaman sehat di rumahnya masing-masing. Makanya BAB-nya kadang-kadang ke sawah, di kebun, ya, di cubluk dan lain sebagainya, ya, di tanah lapang, dan hal itu bisa menimbulkan timbulnya bermacam-macam penyakit. Itu nggak boleh, nggak sehat ibu. Makanya diusahakan ibu memiliki zaman sehat di rumah masing-masing. Yang selanjutnya apa Ibu? Tidak melakukan stimulan atau rangsangan terhadap anak. Kadang-kadang tanpa disadari karena kesibukan ibu-ibu di rumah, yang ke sawah, yang ke kebun, yang kerja, kadang-kadang stimulan bagi anak itu tidak terperhatikan. Itu salah lagi.
anak juga butuh perhatian, butuh rangsangan dari kedua orang tuanya, termasuk ibu di dalamnya. Maka dalam hal ini ibu harus bisa membagi waktu. Mana waktu untuk bekerja, mana waktu untuk memberikan perhatian penuh kepada anak. Yang terakhir apa Ibu? Tidak datang ke posyandu dan layanan kesehatan. Ini salahnya ibu-ibu di sini. Gitu kan? Jadi setiap bulan itu kan ada layanan posyandu. Kadang-kadang ibu enggan membawa anak balita ibu-ibu ke posyandu. Padahal sehat ataupun enggak sehat, tetap anak ibu-ibu harus ibu bawa ke posyandu untuk dilakukan pemeriksaan. Tinggi badannya, berat badannya, agar supaya perkembangan anak ibu-ibu itu bisa dipantau dengan baik. Nah, lihat di tabel hasil Ibu di sini. Di sini ada tabel janji diri. Di sini ini contoh saja Bu ya. Nanti Ibu buat sendiri di rumah. Ya. Di sini ada poin-poinnya. Yang pertama imunisasi. Yang kedua datang ke posyandu karena kesehatan. Yang ketiga cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Yang keempat BAB atau BAK di zaman sehat. Yang kelima melakukan stimulasi atau rangsangan terhadap anak. Nah, di sini saya buat 4 kolom Ibu. Yang pertama nomor, yang kedua sudah dilaksanakan, yang ketiga belum dilaksanakan, yang keempat kendala. Contoh yang sudah dilaksanakan apa? Di sini nomor 1 imunisasi, ya, imunisasi. Nah, yang kedua apa? Datang ke posyandu dalam kesehatan. Ini yang sudah dilaksanakan oleh ibu-ibu ini. Yang belum apa ini? Cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ini belum dilaksanakan. Contohnya. Terus apa lagi? BAB dan BAK di zaman sehat. Ini juga belum dilaksanakan. Contoh. Yang ketiga, melakukan simulasi atau rangsangan terhadap anak. Ini yang belum ibu lakukan. Contohnya. Nah, ketiga hal ini kenapa nggak ibu lakukan? Apa kendalanya? Saya ambil contoh salah satu. Cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Kenapa enggak ibu lakukan? Kendalanya faktor kebiasaan. Nah itu yang salah. Biasa dari kebun langsung makan tanpa cuci tangan. Itu yang salah ibu. Anak-anak ibu datang dari sekolah langsung makan tanpa cuci tangan. Itu juga salah. Ya. Nah ini faktor kebiasaan ibu. Yang kendalanya. Yang kedua BAB, BAK di zaman sehat. Ini kendalanya apa ibu? Contohnya apa contohnya? Tidak memiliki dana. Nah, ini kan bisa melalui musyawarah masyarakat, musyawarah desa. Bisa diadakan atau diajukan ke desa untuk membuatkan jamban sehat untuk banyak orang, untuk masyarakat semua. Karena desa punya anggaran, punya dana. Mungkin bisa jadi aja mungkin karena di desa itu kebanyakan yang tidak memiliki jamban sehat, bisa jadi alokasi dana desa dialihkan ke pembuatan jamban sehat yang kemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat dan banyak. Yang ketiga apa? Melakukan stimulasi atau rangsangan terhadap anak. Ini yang belum dilakukan contohnya sama ibu-ibu. Kendalanya apa? Kesibukan kerja. Itu yang tadi saya katakan. Seperti halnya ibu ke kebun, ibu kerja pabrik, ibu ke sawah. Nah, itu jangan terlalu fokus dengan kerjaan ibu-ibu. Dalam arti lain, perhatian dan stimulan kepada anak juga harus diutamakan. Gitu kan? Jadi jangan terlalu fokus dengan kerjaan. Jadi dalam arti lain, ibu-ibu harus bisa membagi waktu. Mana waktu untuk kerja, mana waktu untuk anak. Agar supaya anak merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Bisa dipahami ibu? Bagus. Oke, ibu. Ini mau saya bagikan selembaran kertas.
ibu buat di rumah masing-masing apa yang tadi udah saya contohkan di depan di gambar ini, buat nanti ibu simpan dan ibu pegang oleh masing-masing untuk ibu aplikasikan dalam kehidupan ibu sehari-hari di rumah masing-masing. Oke? Cukup sekian materi untuk hari ini. Saya harap ibu-ibu bisa memahami dan mengaplikasikannya di rumah ibu masing-masing. Dan semoga materi pada sesi ini mendatangkan manfaat dan barokah bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.